Mari bersama angkat pujian ini, katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini, katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Engkau, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Angkat suaramu, katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau hatiku, amin, dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku.
kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi. Kau Allah yang kudus yang layak kami sembah di tempat ini. Tuhan yang layak menerima segala pujian umat, Tuhan yang layak untuk diagungkan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mulia, Allah yang agung, hanya Engkau Tuhan. Selama-lamanya Kau yang kami sembah, selama-lamanya Kau yang kami puji, selama-lamanya Kau kami tinggikan. Ya Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Kau jamah dalam hadirat-Mu, Kau lawat dengan kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Oh rialabaya sandara babadadadada. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang memberikan kami kekuatan untuk tetap teguh di dalam Engkau. Iman kami berkata bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Iman kami berkata bahwa hanya Engkau tempat pengharapan kami, Engkau kekuatan kami. Hati kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Oh ya Roh Kudus, selamatlah Tuhan. Oh babadadadabaya sadara babadadadabaya
Yesus yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian ini, katakan: Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan
Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu sembah-Mu. Mari jemaat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku mau memuji-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang layak, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Kau sungguh luar biasa, ajaib, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau melawat kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu yang ajaib. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Setiap kita yang percaya, mari dengan saya katakan amin. Sekarang kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Mari salam kiri kananmu, katakan, kau sungguh luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita bersuka cita, sebelum kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, izinkan saya bertanya, adakah jemaat Tuhan yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama sekali hadir beribadah. Ada? Tidak ada. Semua jemaat yang setia, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau sorakan, memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang
imanku, katakan dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam, lembah yang kelam telah ku lewati, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita Allah yang perkasa, amin. Sekali lagi tos kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus berkuasa ajaib, haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sebab Dia berkuasa ajaib, haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Mari sorakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, mulia
kita bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus. Amin. Bangkit dan hidup. Sorakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari bersama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Sorakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Yes. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita yang pertama di minggu ini, persembahan misi. Mari kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran.
bangkit berdiri. Firman-Mu yang terjadi melampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya. Percaya mari kita sembah Tuhan. Hiana masih Sikiara Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. My heart will trust.
Curahkan ya Tuhan kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu, Yesus. Pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hati kami percaya kepadamu, sebab Engkau adalah Tuhan, Raja di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Jikalau pada pagi hari ini, di hari yang pertama di bulan Maret ini, kami dapat mencari wajah-Mu, sujud di hadirat-Mu, dan dipenuhi dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Urapi ya Tuhan pesan-pesan firman-Mu. Engkau menjamah setiap hati dan mengubah setiap kehidupan. Kami percaya janji-Mu, iya dan amin. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita telah memasuki bulan Maret ini, dan tema yang Tuhan berikan untuk kita di bulan Maret adalah New Dimension in Faith, yaitu dimensi yang baru di dalam iman kita. Jadi kita perlu menaikkan level iman kita, dan kita perlu melihat bagaimana perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Dan nats yang diambil itu adalah dari Roma 1 ayat 17 yang saudara bisa lihat ada di banner ini, di mana dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran dari Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, yaitu orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ayat inilah yang membawa perubahan dalam sejarah gereja ketika Martin Luther menemukan kebenaran dari firman ini. Maka mulailah gerakan reformasi di tahun 1517 yang melahirkan gereja Kristen Protestan yang menjadi kepercayaan kita sampai pada hari ini. Mengapa iman itu begitu penting? Sebab di dalam Ibrani 11 ayat 1 kita melihat arti dari iman itu. Mari kita baca bersama Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita tahu bahwa iman itu adalah pondasi dalam kehidupan kita. Dasar apapun yang kita harapkan, apapun yang menjadi impian kita, yang menjadi kerinduan hati kita, semuanya harus punya dasar. Pondasinya harus ada, yaitu iman. Dan iman itu adalah bukti. Bukti apa? Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di awal segala sesuatu masih belum kelihatan,
Ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini, masih belum kelihatan. Tetapi Tuhan dengan mata iman melihat seluruh alam semesta ini. Kemudian Tuhan mulai berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadilah cakrawala. Jadilah matahari, bulan dan bintang. Jadi Tuhan dengan iman melihat segala sesuatu dan itu menjadi kenyataan. Saudara terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, seringkali kita ini juga sebenarnya percaya segala sesuatu yang belum kelihatan. Dimulai dari tubuh kita. Saya percaya Bapak Ibu belum pernah melihat organ-organ tubuh kita yang ada di dalam. Ada amin? Tapi percayakah saudara kita punya jantung, kita punya ginjal, liver, kita punya brain, otak, kita punya seluruh organ yang begitu penting. Walaupun seumur hidup kita tidak pernah lihat, tapi kita percaya. Amin. Dan Tuhan ingin dalam hidup kita harus berjalan di dalam iman. Kita juga melihat dalam kehidupan ini seseorang kalau di dalam berbisnis atau membeli properti, ketika sertifikat rumah itu sudah jadi, maka sertifikat itulah yang menjadi jaminan bahwa dia punya rumah itu. Dan bank juga percaya. Semua orang-orang di sekeliling itu juga percaya karena kita punya sertifikat. Demikian juga di dalam firman Tuhan, Alkitab ini saudara, ini lebih dari sertifikat. Karena Alkitab ini adalah janji Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku, kata Tuhan, tidak akan pernah berlalu, kekal selama-lamanya. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Reinhard Bonnke, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai di Afrika, itu berkata, faith is the currency of heaven. Iman itu adalah mata uang, alat penukar segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan di surga. Kalau ibaratnya di dalam hidup ini, saudara kalau punya cek kontan, maka cek kontan itu bisa ditukar dengan uang pada saat dicairkan di bank. Demikian juga iman itu sangat penting karena 3 hal ini. Yang pertama, iman itu adalah kunci berkenan kepada Allah. Siapa yang rindu berkenan kepada Allah? Amin. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita. Dan Bapa itu senang kalau anak-anak itu percaya. Seperti anak kita kalau dijanjikan, nanti kalau ujian lulus, nilainya bagus, liburan akan mendapat hadiah sepeda, akan mendapat hadiah liburan, ya. Maka kita senang kalau anak kita percaya. Walaupun sepeda itu belum kelihatan, walaupun sepeda itu hanya janji, belum terlihat kenyataannya, tapi anak kita percaya, Bapa itu akan senang. Demikian juga dalam hidup ini, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Saudara yang terkasih, Pak Luke sekolah Alkitab di Amerika tahun 94 sampai 96. Jadi itu sudah hampir 25
tahun yang lalu. Dan sekolah Alkitab saya namanya Rema, dan mereka punya logo itu faith shield, perisai iman. Perisai iman. Nah, mengapa? Karena pendirinya Bapak Pendeta Kenneth Hagin benar-benar hidupnya oleh iman. Sebab pada umur 16 tahun sebenarnya beliau itu sudah divonis tidak bisa bertahan hidup karena 3 penyakit sekaligus yang terminal. Yang pertama, jantungnya tidak beres. Jadi kalau dia berjalan sebentar aja dia udah gak tahan. Dan kalau anak-anak lain bisa berlari-lari, dia tidak bisa. Kalau dia coba berlari, langsung jatuh pingsan. Jantungnya tidak beres. Yang kedua, dia punya kelainan darah. Darah orang biasa kalau yang keluar merah. Ini keluarnya warnanya orange, kekuning-kuningan. Jadi kelainan darah. Yang ketiga, lumpuh dan tidak bisa berjalan. Dia lumpuh dan terbaring di ranjang pada usia 16 tahun. 3 penyakit sekaligus yang sudah no hope lah. Tidak ada harapan. Dan suatu hari ketika tidak punya pegangan apapun lagi, hanya punya ini saudara, Alkitab dari neneknya yang dia baca. Dia mulai baca dari perjanjian baru karena dia pikir nanti nggak sempat kalau baca perjanjian lama, ya, waktunya singkat karena usianya dan penyakitnya. Begitu dia baca, dia menemukan janji Tuhan di Markus 5, perempuan yang sakit pendarahan itu sembuh sesudah 12 tahun sakit. Dan pada saat sudah sembuh, ketika sudah desperate, tidak ada apapun, habis semuanya. Ketika dia menjamah jubah Yesus, karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan pada saat disembuhkan, di Markus 5 ayat 34, Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kata menyelamatkan itu adalah sozo, yang juga punya arti dalam bahasa Yunani menyembuhkan. Dan tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada pendeta Kenneth Hagin, jikalau iman perempuan ini bisa menyembuhkan dia, maka imanmu juga bisa menyembuhkanmu. Hanya itu saudara, pewahyuan yang turun. Satu ayat ini, if her faith can heal her, then your faith can heal you. Saudara, dia tangkap. Nah, apa yang terjadi? Singkatnya saudara, pendeta Kenneth Hagin sembuh total dan hidup sampai usia 86 tahun. Dan melihat anak cucunya, bahkan cicitnya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara, luar biasa kalau kita melihat iman ini dalam dimensi yang baru. Kita akan menghargai Alkitab lebih lagi. Mengapa Pak Luk mengajak kita semua top up firman Tuhan? Apalagi kita melihat dunia sedang panik hari-hari ini saudara. Dunia ini, seluruh dunia panik. Luar biasa. Ekonomi itu, bursa dalam seminggu ini saudara turun 4% lebih. Dalam sebulan 12% sejak Januari sampai hari ini. Keuangan itu morat-marit, bursa rontok. Kemudian kita melihat mata uang US dollar yang sudah sempat turun 13.700, lompat sekarang 14.500 dan bisa lompat terus lagi. Demikian juga Singapura dollar dan sebagainya. Emas sudah naik 750.000 per gram dan bisa sampai 800.000 lebih. Ada yang katakan bisa 1 juta saudara. Ya, mungkin ada yang berkata, ya Pak Luk karena dari keluarga pengusaha emas. Saudara, saya beritahu ini sudah jauh-jauh hari dari tahun lalu.
di mana kita melihat dunia sedang menuju kepada akhir zaman. Dan apa yang saudara baca di Alkitab itu sudah mulai digenapi satu persatu. Tentang akhir zaman di Matius 24. Dan pesan Tuhan untuk kita semuanya. Mari saudara, kita pegang janji Tuhan. Karena poin yang kedua, iman sangat penting. Karena seluruh janji Tuhan diterima melalui iman. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Keselamatan, kesembuhan, kelimpahan, semuanya itu hasil dari iman. Amin. Kita selamat hari ini. Kita terima Yesus. Kita menerima kesembuhan. Kita menerima kelimpahan, saudara. Sementara orang lain perahu bisnisnya, ikannya sudah tinggal 1-2 ekor. Bapak Ibu, kita harus bersyukur kalau perahu kita masih banyak ikan. Ada amin? Sementara kita melihat sudah banyak orang yang tinggal menunggu waktunya. Bank menyita aset. Ada yang sudah file bankruptcy. Sementara Tuhan masih menolong hidup kita. Ada orang yang hari-hari ini sudah gagal bayar, tidak bisa cair. Pak Lu baru bertemu seorang jemaat yang sudah lama saudara tidak bertemu. Saya dituntun Tuhan untuk mendoakan dia, walaupun dia sudah lama tidak bertemu dan bukan dari gereja kita, saudara. Saya dituntun. Dan benar saudara, begitu bertemu, keluarganya itu stres berat. Mengapa? Puluhan miliar saudara, ya. Nggak bisa cair. Dia berkata ini, kalau orang lain sudah gila mungkin, ya. Tapi saya doakan dan saya kuatkan dia, dan dia dijamah Tuhan sekeluarga saudara. Dia berkata ini, hanya karena Tuhanlah saya masih belum jam 7:05 saudara. Hanya karena Tuhan. Dan saya doakan dan saya percaya Tuhan sanggup memulihkan kehidupan orang-orang percaya. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang besar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. For you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Ada amin? Saya melihat selama hampir 30 tahun pelayanan, orang-orang yang sudah sampai di lembah yang paling dalam, ketika desperate dan mulai mencari Tuhan, kuasa Tuhan itu turun. Dan kuasa Tuhan itu mulai mengubah segala keadaan. Memang ada harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya. Tapi iman itu sangat penting. Yang ketiga, karena perjalanan hidup orang percaya itu melalui iman. Amin. The just shall live by faith. Ini yang ditemukan Martin Luther, dan ini juga yang mengubah kehidupan seluruh orang percaya. Ada harga yang harus dibayar. Saya melihat apa yang terjadi dengan seorang aktor Hollywood yang bernama Jim Caviezel. Saudara tahu Jim Caviezel? Namanya JC. Dan dialah
yang membintangi film The Passion of Christ. Dan pada saat dia membintangi film ini, dia begitu gembira karena dia dapat membintangi film, dan memang luar biasa The Passion ini filmnya. Menjangkau begitu banyak jiwa, saudara. Dengan budget hanya 30 juta US dollar. Akhirnya mendapat income, earning 611 juta US dollar. Dan bukan itu yang paling penting, tetapi banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Seluruh dunia banyak yang bertobat, saudara. Ada yang mengaku dosa yang bertobat. Penjahat-penjahat pun yang nggak ada orang yang tahu apa yang mereka lakukan dosanya. Begitu lihat film ini, tobat, saudara, lapor ke pihak yang berwajib. Tapi apa yang harus terjadi? Jim Caviezel bayar harga. Hollywood tidak mau lagi kontrak dia untuk membintangi film, sehingga dia harus membintangi film Kristen aja, sebagai Dr. Lucas di film Paulus, ya. Tapi Caviezel yang sudah hampir 50 tahun, sudah 49, akan membintangi lagi sequel The Passion yang kedua. Dan saya percaya The Resurrection of Christ itu juga akan menjangkau banyak jiwa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya mau mengajak semua Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga iman. Karena perisai iman ini banyak panah-panah api, saudara. Panah api si jahat. Itulah sebabnya Efesus pasal 6 dikatakan, perisai iman ini yang dapat memadamkan seluruh panah api. Semua panah api dari si jahat. Jadi si jahat itu akan melesatkan panah-panah api. Tapi yang bisa menjaga itu perisai iman. Ada amin? Saudara, setiap hari Sabtu saya dan Bu Ros dikaruniai 3 anak. Anak-anak kami banyak yang sekolah Kristi di Kuala Lumpur, ya, kerja sambil terus menimba ilmu accounting, professional titler, ICAEW. Putra saya Joshua itu kuliah di BINUS Jakarta, Davis di Medan. Dan saya selalu komunikasi dengan anak-anak kami yang di luar negeri. Ingat hari Minggu ke gereja. Amin. Ingat ke gereja, ibadah, jaga komunitas. Karena saya mengingat janji Tuhan di Mazmur 128 di ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan berkata, kita harus menjaga keluarga kita dalam naungan iman. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ada amin? Mazmur 128 ayat 3 katakan ini. Pada saat keluarga itu dijaga, maka anak-anak itu akan seperti tunas pohon zaitun. Kita tahu pohon zaitun itu minyaknya untuk beribadah, untuk mezbah. Dan kemudian kita tahu bahwa mezbah itu penting. Anak-anak itu tetap di sekeliling meja, artinya tetap di dalam pemantauan kita. Why, saudara? Mengapa itu penting? Saya pernah konseling sama orang tua. Ada yang sangat sedih. Orang tua yang berkata, kami sudah sekolahkan anak-anak kami ke luar negeri. Biayanya bermiliar-miliar. Hasil dari tabungan dan kerja keras orang tua. Tapi begitu anaknya kuliah di luar negeri, ada yang ke Kanada, saudara. Tiba-tiba suatu hari anaknya berkata, "Pak, Ma, sekarang saya nggak pegang lagi kepercayaan apapun. Saya sekarang berubah jadi free thinker." Padahal waktu berangkat dari Indonesia masih anak yang baik, yang rajin beribadah. Begitu sampai ke luar negeri, sudah mendapat gelar, bermiliar-miliar habis. Telepon orang tuanya katakan, sekarang kami ateis, tidak percaya apapun.
sudah jadi free thinker. Yang lebih serius lagi saudara, komunitas kalau tidak dijaga hari-hari ini, ya, sangat berbahaya. Waktu call hari Jumat, saya bincang-bincang sama Pak Firman dan teman-teman. Ada yang karena chatting online, WhatsApp dan sebagainya, tiba-tiba gak mau ke gereja lagi. Imannya goyang seperti yang Pak Niko katakan. Lalu chattingnya, kalau selama ini kita pikir chatting yang berbahaya itu sama lawan jenis, betul gak? Yang lebih berbahaya sekarang sama yang sejenis, saudara. Itu lebih berbahaya lagi, ya. Alkitab katakan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joni, ya. Tapi hari-hari ini saudara lihat, kalau tidak hati-hati, komunitas tidak dijaga, yang sejenis lebih berbahaya dari yang lawan jenis. Kata pada yang di sebelah saudara, hati-hati sama yang sejenis. Di sini aman, ada amin? Aman di sini, amin? Tapi Tuhan minta kita jaga komunitas, jaga iman kita, banyak panah api, jaga pergaulan. Sebagai penutup, 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan rutinitas kita. Apa yang menjadi gaya hidup kita? Apakah kita ini di satu hari lebih banyak waktu dengan Instagram atau dengan firman Tuhan? Lebih banyak waktu dengan Netflix, nonton, atau baca Alkitab dan berdoa? Hanya saudara yang bisa jawab. Lebih banyak waktu bergaul dengan komunitas yang baik. Karena poin yang kedua, perhatikan komunitas kita. Ada amin? Dan yang terakhir saudara, perhatikan imunitas. Jaga hati ini, kebal dari segala godaan dari si jahat. Jangan sampai saudara, saya doa Pak Lu adalah di bulan Maret ini, jaga keluarga kita. Jangan sampai ada yang imannya goyang. Jangan sampai ada yang keluar negeri atau keluar kota berubah semua. Kita tetap memantau di sekeliling meja kita ada mesbah, ada pemantauan dan pelindungan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada satu video klip, kita akan lihat bersama singkat saja, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan orang buta yang datang pada Yesus mengalami mujizat Tuhan. Kita lihat ini, setelah ini kita akan perjamuan. What's happening? What's going on? Jesus of Nazareth. He's passing by. Oh. Jesus! Oh. Jesus! Son of David, have mercy on me! What do you want me to do for you? I want to see again. Then see. Your faith has made you well. I can see. I can see. I can see. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapa yang percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini dan Dia sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Pada saat iman kita percaya kepada Tuhan, maka ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan pada saat kita menerima mujizat itu, maka kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mulai berseru puji Tuhan, yang di dalam bahasa Ibrani itu adalah
Haleluya. 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 Mari lepaskan imanmu, lepaskan, terima janji Tuhan. Yes, Yesus ada di tempat ini dan Dia sedang melakukan mujizat. Yes, yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Segala sakit penyakit saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Pergi. Segala organ-organ tubuh berfungsi dengan normal. Yes. Terima dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu lepas. Lepas saat ini. Yes. Terima. Oh, Riki. Terima. Yes. Sorry. Jikalau orang buta dapat melihat dengan jamahan-Mu ya Tuhan. Oleh karena iman percaya, ketika sudah desperate, tidak ada lagi pertolongan dari tempat lain. Tidak ada lagi cadangan. Tidak ada lagi rencana yang ada, plan B. Ketika semua sudah desperate, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Engkau yang menolong hidup kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Engkau yang menjamah setiap hati. Engkau yang melepaskan yang terikat. Engkau yang membebaskan yang terbelenggu. Dan Engkau yang memberikan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Oleh sebab itu pagi hari ini meteraikan firman-Mu dan perjamuan kudus
yang ada di depan kami. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Shalom my family. Pada bulan ini kita melihat kondisi dunia global sedang menghadapi begitu banyak tantangan dan goncangan, baik di dalam bidang kesehatan, keuangan, maupun di dalam segala aspek kehidupan. Dan pesan Tuhan untuk kita dalam kondisi seperti saat ini, mari kita memegang janji Tuhan di dalam Mazmur 91, yaitu janji pelindungan Tuhan. Sesuai dengan Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari kita jadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan, tempat pelindungan dan perisai di dalam kehidupan kita. Mari kita doakan Mazmur 91 untuk keluarga kita, dan juga untuk pekerjaan dan dalam segala aspek kehidupan kita. Sesuai dengan Mazmur 91 ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita percaya ada pelindungan malaikat Tuhan bagi keluarga kita. Oleh sebab itu, mari di dalam kondisi seperti saat ini, kita tetap di dalam hadirat Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, dan juga berdoa. Dan kita percaya Tuhan adalah tempat pelindungan bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka mengikuti himbauan pemerintah Gubernur Sumatera Utara dan pimpinan gereja, maka ibadah menara doa Selasa pada tanggal 24 Maret dan ibadah doa Sabtu pada tanggal 28 Maret akan diliburkan, serta ibadah hari Minggu 29 Maret 2020 akan diadakan secara online dan dapat dibuka melalui YouTube GBI My Family, yaitu Pendeta Dr. Lugemina Ajis, dan Facebook GBI My Family serta IG GBI My Family. Pada jam ibadah seperti biasa di rumah masing-masing. Ibadah akan berjalan kembali seperti biasa pada hari Minggu tanggal 5 April di cabang Tiara, Palladium, dan Negara. Demikian informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati.